Shalom saudara, Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Alkitab berkata, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ada sebuah kata yang diulang 2 kali dalam pembicaraan tadi. Kata itu adalah demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya percaya berjalan bersama-sama itu adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Berjalan bersama-sama adalah bagian yang sangat indah yang Tuhan rencanakan buat kita semua untuk bisa ada bersama dengan keluarga kita, bangkit menjadi berkat buat banyak orang. Tanggal 4 April 2019, saya terima hasil PET scan dan menyatakan bahwa saya terkena kanker kelenjar getah bening stadium 4. Hal itu sungguh membuat hati saya hancur. Saya sedih, saya bergumul dalam hidup saya. Karena kata-kata kanker itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi banyak orang, khususnya bagi saya saat itu. Tapi hari itu, sore itu, di rumah, anak saya pertama berkata, "Papi, kamu pejuang, kau pasti bisa melalui itu, dan saya akan ada bersama dengan kamu." Kata-kata itu begitu menguatkan saya bahwa saya tidak sendiri. Ada Samuel, istri saya menangis, dan saya tahu di balik tangisan dia ada perkataan bahwa dia akan bersama-sama dengan saya. Yosua anak saya, dia hanya bisa mengusap-usap tangan saya. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi saya tahu usapan tangannya itu bisa berarti bahwa saya akan ada bersama dengan kamu. Anak saya yang perempuan, dia hanya terdiam. Dan saya tahu diamnya itu mau berkata, "Aku akan bersama dengan kamu juga." Hari itu ada sebuah kekuatan baru dalam hidup saya, bahwa saya tahu saya tidak sendiri. Saya punya keluarga yang bersama-sama dengan saya, dan saya bisa melalui masa-masa kemoterapi, masa-masa di mana saya berjuang dalam sebuah perjalanan iman, dan saya melihat jalanan bersama-sama dengan keluarga, tentunya di mana Tuhan dilibatkan, di mana Tuhan diutamakan, akan menghasilkan sebuah mujizat besar. Oktober 2019, hasil PET scan saya menunjukkan bahwa semua sel kanker sudah tidak ada. Dan dokter berkata, sudah sembuh. Saya hanya tinggal lanjutkan dengan kontrol saya. Dan saya bersyukur, saya melalui itu semua bersama-sama dengan keluarga saya. Keluarga harus berjalan bersama-sama. Keluarga harus ada bersama-sama dalam setiap musim hidup, dalam segala apapun yang sedang dihadapi. Saya melayani di rumah damai. Suatu hari ada seorang anak, dia berdiri tidak jauh dari saya. Dan hari itu, saya sedang bermain dengan anak saya, Joshua. Dan hari itu anak itu menghampiri saya dan berkata, "Papi, kamu sayang ya dengan anak-anak kamu." Dan hari itu, saya tahu sekali Roh Kudus berkata kepada saya, anak itu perlu ayah, anak itu perlu papi. Dan saya berdiri dan saya peluk dia. Dan hari itu, anak itu menangis di pelukan saya. Tangisan yang luar biasa. Dia menangis seperti seorang anak kecil yang menangis. Dan dia berkata, "Terima kasih papi untuk pelukan seorang ayah yang pertama kali yang bisa saya terima. Saya bisa merasakan ada damai ketika dipeluk oleh papi." Ternyata anak itu sampai usianya seperti itu belum pernah dipeluk oleh orang tuanya.
Dan hari itu mujizat terjadi. Anak itu sembuh total, dipulihkan, dan dia berhasil. Hari ini dia bekerja sebagai manajemen artis, dan dia sungguh sangat berhasil. Saat ini Indonesia ada di masa COVID. Ada pandemi yang begitu mengganggu. Ada pandemi yang begitu membuat banyak usaha terganggu. Ada banyak keluarga yang bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ada usaha-usaha yang harus mengurangi pekerjaan karyawannya. Ada usaha-usaha yang harus tutup. Ada orang-orang yang harus berhenti dari pekerjaannya. Tapi saya mau melihat dari kacamata yang lain. Momen-momen ini adalah momen-momen yang indah, di mana kita sebagai orang tua bisa bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama dengan anak-anak kita, bangkit menghadapi masa ini. Dan saya percaya kita bisa bangkitkan anak-anak kita jadi berkat bagi banyak orang di tengah masa-masa ini. Hari-hari ini kita hanya bisa menyediakan pundak kita buat anak kita melihat jauh. Saya dibesarkan, pengalaman saya di masa lalu tidak bisa saya pakai semua untuk anak-anak saya menghadapi masa depan. Saya tidak bisa memaksakan semua kehendak saya untuk menjadikan anak-anak saya seperti saya. Saya hanya bisa menyediakan pundak saya supaya anak saya bisa naik ke atas pundak saya. Dan ketika mereka naik ke atas pundak saya, mereka akan melihat jauh, lebih jauh daripada apa yang saya bisa melihat. Dan saya percaya ketika mereka bisa melihat yang jauh, mereka akan mencapai mimpi-mimpi mereka. Saya berdoa buat kita semua para orang tua. Mari di masa-masa ini, bahkan masa-masa ke depan, sediakan pundak kita supaya anak kita bisa melihat jauh dan mereka bisa meraih mimpi-mimpi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya lewat ini semua kita akan bangkitkan sebuah generasi yang shine like stars, generasi yang bersinar seperti bintang-bintang di langit, dan mereka bisa dilihat lewat karya nyatanya ketika ada pundak yang diberikan buat mereka dan ketika ada keluarga yang berjalan bersama-sama. Tuhan memberkati dan maju terus, percaya kita punya generasi yang shine like stars.